Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vita Marayuning Tias, NIM 204206885. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara analisis menggunakan korelasi. Yang pertama adalah dibuka aplikasi SPSS. Kemudian buka ke variable view, dan untuk di sini menggunakan 3 variabel. Yang pertama adalah X1, di mana saya mencari pengangguran terhadap tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi ataupun sebaliknya. X1 merupakan tingkat kemiskinan di mana menggunakan desimalnya 2 dan measure-nya scale. X2 di sini labelnya adalah pertumbuhan ekonomi untuk measure-nya scale dan desimalnya 2. Untuk variabel Y adalah pengangguran di mana measure-nya scale dan desimalnya 2. Dan selanjutnya menuju ke data view. Di mana data view sudah saya siapkan untuk data nominalnya. Dan kemudian yang pertama adalah bagaimana analisis korelasi Pearson. Dibuka ke Analyze. Setelah data dimasukkan semuanya tadi, kemudian ke Analyze, ke Correlate, kemudian ke Beaverite. Di situ akan muncul kotak dialog Beaverite Correlation. Kemudian masukkan 3 variabel ini ke dalam kolom variabel. Lalu pilih OK. Untuk hasilnya ditunggu dulu. Dan kemudian hasil ini nanti dipindah ke aplikasi Microsoft Word. Namun diselesaikan dulu mohon maaf, data ini dipindah ke Microsoft Word. Kebetulan saya sudah menyiapkan datanya di Microsoft Word. Data dari SPSS. Ini tadi adalah pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Kabupaten Ponorogo tahun 2021. Untuk hasilnya tadi dari perhitungan SPSS dipindah ke Microsoft Word seperti ini, kemudian dianalisis. Dianalisis bagaimana dari hasil output dapat dijelaskan bahwa korelasi antara tingkat kemiskinan dengan pengangguran didapat nilai koefisien sebesar 0,453. Hasil 0,453 ini dari bagian tingkat kemiskinan Pearson correlation dan pengangguran. Ini untuk angkanya. Kemudian karena koefisien mendekati 1,
maka dapat disimpulkan bahwa antara tingkat kemiskinan dengan pengangguran memiliki hubungan yang erat. Sedangkan korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran didapat nilai koefisien sebesar negatif 0,152. Data negatif 0,152 ini didapat dari pertumbuhan ekonomi percent correlation pengangguran. Untuk angkanya ini, kemudian karena koefisien mendekati 0, maka dapat disimpulkan bahwa antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran memiliki hubungan yang rendah. Angka koefisien positif yang menunjukkan hubungan positif, yaitu jika tingkat kemiskinan meningkat, maka pengangguran juga akan meningkat. Dan jika tingkat kemiskinan turun, maka pengangguran juga akan turun. Kemudian setelah dianalisis, selanjutnya adalah uji signifikan, di mana tahap untuk pengujian koefisien tingkat kemiskinan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis. HO atau hipotesis ditolak adalah tidak ada hubungan antara tingkat kemiskinan dengan pengangguran. HA atau hipotesis diterima ada hubungan antara tingkat kemiskinan dengan pengangguran. Yang kedua, kriteria pengujian. Jika signifikansi lebih dari 0,05 maka HO diterima. Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Kesimpulannya, dari output didapat signifikansi sebesar 0,090. 0,090 ini didapat dari nilai signifikansi antara tingkat kemiskinan dan pengangguran. Kemudian, karena signifikansi kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara tingkat kemiskinan dengan pengangguran. Karena diketahui bahwa angka pengangguran itu muncul karena tingkat kemiskinan yang tinggi, begitu pula sebaliknya. Tahap untuk pengujian koefisien pertumbuhan ekonomi sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah menentukan hipotesis, di mana HO seperti tadi dan HA seperti yang telah dijelaskan tadi. Kriteria pengujian nilai jika signifikansi lebih dari 0,05 maka HO diterima. Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Jadi kesimpulannya adalah dari output didapat signifikansi sebesar 0,588. Di mana nilai ini didapat dari signifikansi antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Kemudian, karena signifikansi lebih dari 0,05, maka HO ditolak dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Di analisis korelasi ini terdapat dua analisis. Yang pertama tadi adalah analisis korelasi Pearson, dan yang kedua adalah analisis Kindles, Taubes, dan Spearman's-Rowe. Kita coba dicoba ke aplikasi SPSS-nya. Kemudian dibuka aplikasi SPSS dan menuju ke Analyze. Dilanjutkan dari data yang tadi saja. Kemudian ke Correlate, View Variety, dan akan muncul kotak dialog di Variety Correlation. Di mana di sini tadi untuk 3 variabelnya sudah dimasukkan ke kolom variabel. Kemudian untuk correlation koefisien, untuk Pearson-nya dihilangkan centangnya saja. Kemudian kita beri tanda ke
Kendall-Stauby. Nah, langsung oke. Untuk hasilnya tadi dari analisis Kendall-Stauby didapat seperti ini. Seperti ini, kemudian ini disalin ke file Word yang tadi. Nah, ini untuk analisis Kendall-Stauby dan Spearman-Stroke. Kemudian seperti yang sudah sebelumnya, dianalisis atau diambil kesimpulannya, di mana dapat dijelaskan bahwa pada analisis korelasi Kendall-Stauby didapat koefisien untuk hubungan tingkat kemiskinan dengan pengangguran sebesar 0,386, di mana data 0,38 nilai 0,386 ini didapat dari korelasi Kendall-Stauby, korelasi koefisien dari antara tingkat kemiskinan dan pengangguran. Kemudian, hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran sebesar 0,05. 0,05 ini didapat dari, mohon maaf, untuk nilai 0,058 didapat dari Kendall-Stauby correlation coefficient antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Karena koefisien mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tingkat kemiskinan dengan pengangguran adalah erat. Sedangkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran memiliki hubungan yang rendah karena nilai mendekati 0. Sedangkan pada analisis korelasi Spearman-Stroke didapat koefisien untuk hubungan tingkat kemiskinan dengan pengangguran sebesar 0,494 dan hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran sebesar 0,076. Angka tersebut didapat dari perhitungan Spearman-Stroke antara tingkat kemiskinan dan pengangguran di correlation coefficient. Kemudian perhitungan Spearman-Stroke antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran correlation coefficient. Kemudian uji signifikansi, di mana langsung saja saya lanjutkan ke kesimpulan, di mana terdapat signifikansi sebesar 0,047. 0,047 ini didapat dari signifikansi Kendall-Stauby, tingkat kemiskinan dan pengangguran. Karena nilai tersebut kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Jadi dapat, mohon maaf untuk yang ini 0,047 itu lebih dari 0,05. Sebentar. Untuk yang kesimpulan ini mungkin dapat saya teliti kembali. Mungkin untuk yang ini masih meragukan atau masih salah. Kemudian langsung saja ke kesimpulan yang bawah. Dari output didapat signifikansi 0,766, di mana 0,766 ini didapat dari nilai signifikansi 0,076. 0,766.
Baik, jadi untuk kesimpulan uji signifikansi Kendall-Stauby, di mana keduanya itu HO diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat kemiskinan dengan pengangguran. Di sini tadi untuk pertumbuhan ekonomi dari perhitungan Kendall dari metode Kendall-Stauby, di mana ini adalah 0,766 benar. Dan karena signifikansinya itu melebihi 0,05 semua, maka HO diterima. Yang pertama adalah tidak ada hubungan antara tingkat kemiskinan dengan pengangguran. Dan yang kedua adalah tidak ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.